Nasib wali kelas kini diskorsing oleh pihak sekolah. Mi, 10. Murid kelas 4 SD Yayasan Abdi Sukma Kota Medan, Sumatera Utara duduk di lantai berjam-jam karena disuruh wali kelasnya bernama Haryati. Haryati menghukum Mi duduk di lantai selama berjam-jam saat proses belajar mengajar pada 6-8 Januari tahun 2024 lalu. Imbas hal tersebut, Ketua Yayasan Abdi Sukma Medan, Ahmad Parlindungan mengatakan, Haryati tidak boleh lagi mengajar untuk sementara waktu karena perbuatannya. Kami yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar atau skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian, kata Ahmad Parlindungan. Dilansir Tribun Medan, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Ia menyebut, hukuman duduk di lantai hingga tak boleh ikut pelajaran bagi siswa yang menunggak uang sekolah bukan kebijakan yayasan, melainkan akal-akalan Haryati sendiri. Menurut Ahmad, yayasan maupun kepala sekolah tak pernah membuat aturan seperti itu sehingga pihaknya merasa kecolongan atas insiden tersebut. Semua siswa yang ada, mau bayar atau tidak harus ikut belajar mengajar. Kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia karena tidak ada aturan tertulis dan kami yayasan beberapa yayasan dan guru yang lama berkesempatan saya bilang, tuturnya. Ia juga mengungkapkan, adik kandung Mi juga bersekolah di tempat yang sama dan saat ini sedang duduk di kelas 1 SD. Keduanya sama-sama menunggak uang sekolah. Tetapi adik Mi bisa ikut belajar mengajar. Tidak seperti kakaknya yang dihukum wali kelas karena alasan menunggak uang sekolah. Lebih lanjut, Ahmad mengatakan tak ada permasalahan pribadi antara wali kelas dengan orang tua Mi. Pihak sekolah pun telah meminta maaf kepada ibu Mi, Kamelia. Mediasi sudah meminta maaf. Anaknya ada 2 di sini, yang kelas 4 dan kelas 1 SD. Nah, yang kelas 1 ini tidak ada masalah. Sama-sama tidak membayar uang sekolah, ujarnya. Sebelumnya, Mi dilarang mengikuti proses belajar mengajar di kelas oleh gurunya hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan teman-temannya sejak 6-8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Video pelajar duduk di lantai selama belajar mengajar pun beredar luas hingga viral di media sosial. Hati Kamelia pun menceritakan betapa perih hatinya melihat sang anak duduk di lantai karena menunggak bayar uang sekolah sebesar Rp180.000. Melihat hal itu secara langsung dari pintu kelas, emosi Kamelia memuncak. Tangisnya pecah disertai teriakan yang meletup-letup. Ia tak menyangka, anak yang berjalan kaki dari rumah pagi-pagi ke sekolah untuk menimba ilmu malah menjadi tontonan teman-temannya seperti gelandangan. Saya menangis benar-benar teriak karena dari hari Senin sampai Rabu anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 1 siang. Ungkapnya saat dijumpai di kediamannya di Gang Jarak, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Siswa SD belajar di lantai karena tak bayar SPP disorot Presiden. Video seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara dipaksa oleh sang guru duduk di lantai karena belum membayar SPP tengah viral di lini masa. Siswa bernama Mahesa itu tampak memelas lantaran cuma ia saja yang disuruh oleh sang guru untuk belajar di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi ruang kelas. Momen tersebut dipergoki langsung oleh Ibunda Mahesa, Kamelia pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, lalu. Sambil merekam menggunakan ponselnya, Kamelia menangis lantaran melihat sang putra duduk di lantai di ruang kelas dengan wajah sembab. Kamelia lantas mempertanyakan alasan sang ibu guru memaksa Mahesa belajar di lantai. Gini loh Bu, dia nih disorakin dari tadi. Dia nangis loh Bu, dia nangis, Mahesa malu duduk di bawah. Di mana sih perasaan ibu anak begini harus tanggung malu, kata Kamelia dilansir tribunnewsbogor.com dari akun Instagram viral @medanheadlines.news, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Melihat orang tua muridnya mengamuk, ibu guru tersebut langsung mengajaknya ke ruangan kepala sekolah. Bak tak mau disalahkan, guru tersebut justru menyebut ia memang memberikan hukuman kepada murid yang tak taat peraturan.
Ibu guru tersebut malah menyebut aksi Camelia marah-marah di sekolah adalah tidak sopan. Mendengar hal tersebut, emosi Camelia kembali tersulut. "Ayo ke kepala sekolah, kata ibu guru. "Jangan gitu, peraturan itu tidak bisa membuat anak yang tidak bayar SPP duduk di bawah," ujar Camelia. "Ibu, ayo ke kantor. Ini kita enggak sopan," ibu ngomong, imbuh ibu guru. "Ibu bilang ini tidak sopan. Sopan tidak anak saya duduk di bawah. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang begini," teriak Camelia. Pihak Presiden Prabowo datangi Mahesa. Atas viralnya kasus Mahesa yang disorot Satu Indonesia, pihak dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya ikut menyorotinya. Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mendatangi rumah Mahesa pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan mengurai atensi dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib Mahesa yang memilukan. Karenanya, Ihwan pun berjanji akan membiayai sekolah Mahesa sampai lulus. "Hari ini kami tentunya dari Partai Gerindra mendapat instruksi dari Pak Presiden, ketika ada masalah rakyat supaya hadir di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini di medsos yang sudah viral kita diberitahu dari admin Partai Gerindra supaya turun langsung ke masyarakat," kata Ihwan Ritonga dalam postingan di akun media sosialnya. Lebih lanjut, Ihwan juga tak terima dengan aksi guru di sekolah tersebut yang bak membuat malu muridnya. Tak seharusnya oknum guru tersebut melakukan tindakan seperti itu, sebab itu bisa mengganggu psikologis anak serta tumbuh kembang si anak. "Sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi yang memperlakukan anak untuk dipermalukan di hadapan teman-temannya," pungkas Ihwan. Selain dari pihak Presiden, kasus Mahesa juga menyedot atensi dari konten kreator hingga yayasan sosial. Konten kreator Evans Gonzales yang memviralkan video Mahesa pun lega karena Mahesa akhirnya dapat banyak bantuan termasuk dari Yayasan Matahari Pagi Indonesia. "Akhirnya banyak bantuan mengalir buat adik Mahesa. Terima kasih orang-orang baik," ujar Evans. "Banyak orang baik yang mau bantu wisudakan dia. Ini Pak Ihwan Ritonga juga datang mau bantu sampai tamat SD Pak," pungkas Evans. Alibi kepala sekolah. Video yang direkam Camelia itu viral, pihak sekolah akhirnya buka suara. Kepala Sekolah SD Abdi Sukma bernama Juli Sari mengurai alibi mengejutkan tentang siswa yang disuruh duduk di lantai karena belum bayar SPP. Diungkap Juli, pihak sekolah tidak pernah membuat aturan bahwa siswa yang belum bayar SPP harus belajar di lantai ruang kelas. Karenanya saat mendengar kabar viral tersebut, Juli Sari syok. "Ada miskomunikasi. Saya juga baru mengetahui siswa tersebut didudukkan di lantai setelah wali muridnya datang ke sekolah menemui saya sambil menangis," kata Juli Sari dilansir dari Tribun Medan. Kata Juli, pihaknya sudah mengetahui bahwa Mahesa memang belum membayar SPP sehingga belum menerima rapor. Namun menurut Juli Sari, Mahesa seharusnya masih diperbolehkan mengikuti pelajaran seperti biasa. Karenanya, terkait aturan siswa duduk di lantai karena belum bayar SPP itu diungkap Juli adalah aturan dari wali kelas Mahesa. Wali kelasnya, Mahesa, membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima rapor, tidak boleh menerima pelajaran dan mendudukan siswa tersebut di lantai saat perjalanan berlangsung, pungkas Juli Sari. Ditegaskan Juli, peraturan tersebut dibuat wali kelas Mahesa tanpa konfirmasi ke pihak sekolah. Tanpa kompromi dengan pihak sekolah, tegas Juli Sari. Lantaran hal tersebut, Juli akan mengadakan rapat guna memberikan sanksi kepada wali kelas Mahesa. Juli pun meminta maaf kepada orang tua Mahesa atas viralnya kejadian tersebut. "Saya sebagai kepala sekolah sudah memohon maaf sama orang tua. Sudah selesai sebenarnya permasalahan ini," akui Juli Sari.